Oke, teman-teman, kita lanjut ke exercise 6, yaitu General Ledger Account Master Data. Nah, di exercise 6 itu terdiri dari beberapa task. Kita akan coba dari task yang pertama dulu, yaitu display the chart of account. Jadi, di task 1 ini, kita mau lihat list atau daftar dari GL account yang terdapat di COA. Nah, COA-nya apa? COA yang tadi udah kita cari di exercise 5, yaitu INT. Jadi kita mulai nih di cuain, dia tuh ada JL Account apa aja. Nah, sekarang langsung aja kita buka SAP Easy Access-nya. Teman-teman jangan lupa di Z SAP gue dulu ya. Tadi aku udah ituin, sekarang kita langsung aja ke accounting. Kita pilih financial accounting, lalu general ledger, pilih yang information system, lalu ke general ledger reports, lalu kita buka yang master data. Di sini kita buka yang chart of accounts, lalu kita pilih yang kedua nih, yang SAP minimal varian atau yang T-code-nya SALR 87012325. Teman-teman boleh klik 2 kali. Lalu di sini untuk cowoknya kita masukin INT. Nah, kalau udah, di sini ada lambang execute nih di kiri atas. Nah, kita tekan ini. Nanti di sini akan muncul banyak banget GL account yang terdaftar di SAP. Nah, karena agak PR kalau kita mesti cari satu-satu, kita manfaatkan aja nih teropong ini. Si teropong ini kita klik, lalu kita find 113 100. Jangan lupa dicentang. Nah, lalu kita klik yang Dutch Bank ini. Nah, ini ya teman-teman yang ini. Kita klik 2 kali. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini udah sesuai ya, teman-teman. Kita lagi cari yang 113.100, cowoknya INT. Nah, di tab description ini, teman-teman bisa lihat nih, kalau ternyata cowok INT itu termasuk ke dalam account group liquid fund account, atau yang biasa kita sebut itu cash and cash equivalent. Nah, akun liquid funds account ini masuknya ke dalam laporan balance sheet. Kalau misalnya nanti akunnya revenue atau expense, maka akan masuknya ke P&L statement account. Nah, selanjutnya teman-teman bisa geser ke tab keyword atau translation. Nah, di bagian bawah, di sini ada banyak bahasa. Jadi itu maksudnya kan perusahaan kita punya cabang nih di berbagai negara. Nah, pastikan akun banknya itu akan ngikutin bahasa di tempat mereka. Makanya di sini ada banyak banget bahasa yang nanti disesuaikan. Lalu kalau udah, teman-teman bisa geser lagi ke tab information. Nah, di sini kita bisa tahu nih kalau cowok INT itu dibuatnya di tanggal 23 Juni tahun 1992, dibuatnya oleh SAP dan masuk ke dalam grup cowok yang cons atau Corporate Group Chart of Accounts. Nah, kalau misalnya udah sama kayak gini, tas satu kita udah selesai, teman-teman bisa langsung slice N aja, terus di enter. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke tas yang kedua, yaitu Observe Company Code Specific Settings. Company Code Specific Settings itu apa? Jadi misalnya, sebuah perusahaan itu mau menggunakan GL account tertentu. Nah, GL account-nya itu harus kita setting dulu. Kira-kira apa yang disetting? Nah, yang disetting itu currency-nya. Jadi, suatu jargon itu bisa digunakan oleh beberapa company code atau beberapa perusahaan walau perusahaan itu ada di berbeda negara. Nah, sekarang kita bisa langsung ke SAP Easy Access-nya. Kita buka accounting, kita pilih financial accounting, lalu kita pilih yang general ledger. Di sini kita pilih yang master record, kita pilih GL account, lalu di sini kita ambil yang individual processing, kita pilih yang in company code atau yang kodenya FSS0. Ini klik 2 kali aja. Lalu tampilannya akan muncul seperti ini di Edit GL Account Company Code Data. Lalu kita bisa klik yang gambarnya kayak kacamata ini atau display. Nah, di sini akan muncul nih kalau Company Code 1000 itu merupakan punyanya IDS AG yang currency-nya euro. Nah, sekarang kita mau ganti nih, misalnya Company Code-nya itu 2000.
Lalu kita enter aja. Nah, kalau company code-nya diganti, otomatis currency-nya juga berubah nih, teman-teman. Yang tadinya euro jadi GBP atau British Pound. Nah, ini udah disesuaiin ya sama yang punyanya UK. Jadi, perusahaan yang di UK itu bisa pakai GL account-nya. Nah, kalau udah sama kayak gini, teman-teman udah bisa langsung size N. Tas 2 kita udah selesai. Lanjut ke tas yang ketiga, yaitu Identify Reconciliation Account. Jadi di sini kita akan melihat rekonsiliasi akun untuk subledger accounts. Kita langsung aja ke SAP Easy Access-nya. Di sini GL account-nya kita ganti 160.000. Untuk company code-nya kita kembaliin lagi ke 1000, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau GL account 160.000 itu merupakan trades payable. Nah, kalau di sini, di bawah ini, kita bisa lihat recount account-nya itu adalah vendor. Nah, jadi trades payable itu kan utang ya. Berarti utang itu ada hubungannya dengan vendor. Sekarang kita coba ke GL account 140.000. Company code-nya masih sama, 1000, lalu kita enter. Nah, setelah kita enter, di sini muncul akunnya itu trade receivable dan rekon akunnya itu ke customer. Berarti kalau piutang itu relate-nya ke customer. Nah, teman-teman perlu tahu ya, kalau rekonsiliasi Jelcon itu ada tiga, yaitu AR atau customer, lalu AP, nanti rekonnya ke vendor, dan yang ketiga itu ada aset. Sekarang kita bakal lihat yang aset. Kita masukin GL account-nya 2000. Nah, di sini kelihatan ya asetnya itu berarti building. Nih, sini rekan account-nya itu aset. Oke, jadi kita bisa lihat ya teman-teman, kalau GL account tertentu itu nggak bisa langsung posting ke GL account, tapi harus posting ke subledger dulu. Baru nanti dari subledger itu akan dihubungkan ke GL account dengan menggunakan rekonsiliasi account yang barusan kita lakuin ini. Kalau udah, tas 3 kita udah selesai, teman-teman bisa langsung size N aja, lalu di enter. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke tas 4, yaitu display a GL account list. Nah, kalau teman-teman ingat, di tas 1 itu, kita tadi udah belajar tentang display the chart of account. Nah, terus apa bedanya nih sama GL account list? Jadi, bedanya, kalau GL account list itu daftar akun yang aktif yang digunakan dalam transaksi dan pencatatan keuangan oleh perusahaan. Kalau coa list, nah coa list itu adalah daftar yang lebih luas dan mencakup struktur keseluruhan akun. Jadi nanti dalam coa tuh isinya ada banyak GL account. Nah, sekarang kita langsung aja buka SAP Easy Access-nya. Kita pakai modul accounting, ke financial accounting, pilih yang general ledger, lalu kita pilih information system. Ini kita pilih general ledger reports, lalu kita ke master data. Nah, di sini teman-teman pilih yang GL account list. Lalu pilih yang bawah, yang kedua, SAP minimal varian, atau yang kodenya SALR 8701232. Diklik 2 kali, lalu company code-nya kita masukin 3000. Habis itu kita execute. Nah, di sini muncul nih, berarti company code 3000 itu cowoknya CAUS atau Chart of Accounts punya United States. Nah, di sini ada banyak GL account dari cowok 3000. Ini banyak banget sih yang dipakai sama CAUS ini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita boleh slice N. Tas 4 kita selesai. Oke, kita masuk ke tas 5, yaitu determine the placement of account 160,000 in financial settlement version in P. Jadi di sini kita mau tahu nih, GL account 160.000 itu masuknya ke laporan keuangan yang mana? Kita langsung aja buka SAP Easy Access-nya. Nah, ini teman-teman bisa close aja information system-nya.
terus teman-teman buka yang master record, pilih GL account, terus pilih individual processing, lalu kita ke in company code atau yang kodenya FSS0, ini teman-teman boleh klik 2 kali. Lalu teman-teman masukin GL account-nya 160.000, jangan lupa di enter. Nah, di sini muncul nih kalau akunnya itu ternyata trade payables atau akun utang. Nah, seperti yang kita udah pelajarin, kalau akun payable atau utang itu masuknya ke SOFP atau balance sheet. Nah, kira-kira bener nggak sih? Nah, kita bisa lihat di Edit Financial Statement Version, masukin ketik aja INT, lalu kita checklist. Di sini kita langsung masuk ke display financial statement version. Nah, kalau misalnya udah sama kayak gini, udah aman, langsung slice N aja. Berarti tas 5 kita udah selesai. Kita lanjut ke tas 6, yaitu create a GL account. Jadi, di tas 6 ini ceritanya, Company Code 1000 itu butuh GL account baru untuk mencatat kapital atau modalnya. Nah, kita cek dulu nih ke chart of account, apakah GL account yang mau kita pakai itu ada di company 1000 atau belum. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita buka SAP Easy Access-nya. Nah, tampilannya masih sama ya kayak yang sebelumnya, tapi kita akan pakai yang atasnya, yang in chart of accounts atau kode FSP0. Teman-teman bisa lihat di file Excel yang udah dibagiin di Teams. Lihatnya di yang ini, GL account increase in capital. Nah, ini sesuaiin aja sama nama masing-masing. Nah, punya aku yang 700W60. Ini kita ketik di sini, 700W, atau bisa juga di copy sih tadi. Sekarang kita enter aja. Nah, di sini udah muncul ya akunnya, akun ordinary share capital. Ini berarti akun modal ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah sama kayak gini, boleh langsung di slice N aja. Tas 6 kita udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke tas 7 ya, teman-teman, yaitu maintain the company code specific setting. Nah, kan tadi kita udah buat nih akun kapital tadi, dan udah masuk ke COA. Jadi, kita bisa pakai akunnya. Nah, kalau kita mau pakai akunnya, kita itu harus ngelakuin company code specific setting. Nah, kita langsung aja buka SAP Easy Access-nya. Kita ke accounting, financial accounting, lalu ke General Ledger, kita pilih yang Master Records, GL Accounts, lalu kita pilih yang Individual Processing, dan kita pilih yang bawah, In Company Code atau T-code-nya itu FSS0. Teman-teman boleh klik 2 kali, lalu pastiin GL account-nya itu sesuai sama nomor urut masing-masing ya. Company code-nya samain aja 1000, lalu kalau udah kita ke GL account yang ada di pojok kiri atas, kita klik, nah lalu kita pilih yang create with reference. Jangan sampai salah ya teman-teman, karena kalau misalnya kita pilih yang create aja, itu tuh nanti kosong tampilannya. Kita harus isi satu-satu. Tapi kalau misalnya nanti yang create with reference, kita bisa ambil dari satu akun yang emang sama dengan GL account yang mau kita buat. Jadi tinggal diubah-ubah aja apa yang beda. Ini kita klik. Nah, untuk GL account-nya kita masukin 70.000, company code-nya 1000. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul ya akunnya sesuai nomor urut masing-masing di ordinary share capital. Kalau udah sama kayak gini, yang 70.000-nya ini kita hapus, lalu kita bisa tekan tombol save yang ada di atas ini, sampai muncul notifikasi data udah tersimpan. Kalau udah, teman-teman boleh slice N dan tas 7 kita udah selesai. Oke, kita masuk ke tas terakhir kita ya teman-teman, tas 8, yaitu maintain the financial statement version. Nah, tadi kan kita udah punya account dengan nama urut masing-masing, terus kita juga cek udah ada, dan kita juga udah ngelakuin company code specific setting supaya kita bisa pakai GL account tersebut untuk transaksi. Nah, tapi kita perlu ngelakuin satu hal lagi, yaitu mengatur atau memasukkan GL account kita
ke dalam financial statement version supaya nanti ketika melakukan transaksi posting atau membuat laporan keuangan, JL account tersebut juga dapat masuk ke dalam laporan keuangan kita. Jadi, kita harus tentuin letak JL account kita ini kalau di laporan keuangan itu adanya di mana. Nah, langsung aja kita ke SAP Easy Access-nya. Teman-teman bisa ke accounting, terus ke financial accounting, buka yang general ledger, lalu ke master records, lalu kita pilih yang GL account, kita pilih yang individual processing. Nah, di sini teman-teman pilih yang in company code atau yang tiketnya FSS0. Diklik 2 kali. Nah, lalu akan muncul tampilan Edit GL Account Company Code Data. Nah, di sini teman-teman masukin GL account-nya yang 700, kode kelas, dan nomor urut masing-masing. Company Code 1000, lalu bisa kita enter. Nah, setelah di-enter, kita ke Edit Financial Statement Version. Diklik aja 1 kali, lalu kita pilih yang INT.